Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Coba perhatikan gambar ini. Di situ ada gambar apa, Nak? Ada gambar angsa, Bu Guru. Ya, betul sekali. Ada gambar angsa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai angsa dan telur emas. Kira-kira sudah siap belum nih teman-teman di rumah untuk mendengarkan dan membaca cerita angsa dan telur emas? Selamat menyimak. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara seperti itu. Pulang dari pasar, petani menghitung uang. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewa terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angsa. Ya, begitulah cerita petani dan telur angsa. Bagaimana teman-teman? Ceritanya menarik apa tidak? Wah, siapa yang tadi sudah menyimak ya? Nah, kalau sudah paham, pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Selanjutnya yaitu nomor 2 dan 3. Pasti kalian bisa nih menjawabnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dan 5. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, kita bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai pengertian dari cerita fiksi dan jenis-jenis apa sajakah yang termasuk cerita fiksi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya bahwa cerita tadi angsa dan telur emas itu tidak benar-benar terjadi.
Jadi termasuk dalam cerita fiksi. Betul sekali. Jadi pengertian dari cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan. Jadi cerita fiksi itu tidak terjadi. Bisa difahami saya? Semoga bisa difahami ya. Apa saja sih yang termasuk dalam cerita fiksi itu? Siapa yang bisa jawab? Betul sekali, cerpen. Novel, iya. Siapa lagi yang jawab itu? Roman, drama, betul, dan sinetron. Pasti kalian bisa membedakan ya dari 5 jenis cerita fiksi berikut. Jadi ada cerpen, novel, roman, drama, dan sinetron. Kalau cerpen kalian dapati biasanya bisa di majalah, bisa di buku cerita, bisa juga di buku pelajaran. Ada juga cerpen ya, cerita pendek. Novel biasanya ada buku yang kecil tapi tebal, dan juga novel yang agak tipis juga ada. Terus roman, drama, sinetron nih yang paling familiar sama kita. Jadi kita bisa lihat di layar televisi. Jadi kalau kita nonton sinetron di televisi itu tidak benar terjadi ya. Jadi itu hanya karya sastra dari sutradara. Kadang-kadang kita ikut larut dalam nonton sinetron ya. Kita ikut sedih, kita ikut nangis, kita ikut terbawa emosi. Nah, di situ berarti sutradaranya tuh hebat, bisa membawa kita ke dalam suasana yang ada di sinetron tersebut. Dan pemainnya pun atau tokohnya itu hebat juga memerankannya. Baiklah teman-teman, mengakhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas yaitu sebanyak 5. Jadi di dalam tabel ini kalian nanti cari judul cerita bila bisa didapatkan dari buku, bisa didapatkan dari buku pelajaran, dari buku cerita yang ada di rumah, atau pinjam ke tetangga atau saudara, boleh. Yang mau ke sekolahan juga boleh untuk meminjam buku cerita. Jadi nanti kalian isi sesuai dengan yang ada di tabel. Bagaimana tokohnya, bagaimana jenis ceritanya. Seperti itu ya sayang. Bisa difahami? Nanti kalau tidak paham bisa bertanya Ibu lewat WA Group. Kemudian Ibu berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat ya sayang. Ibu sudah kangen banget nih sama kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.